nikmatani maghbunun bihi katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasul, di mana dua nikmat ini banyak orang tersesat, banyak orang terjerumus dan lupa diri. Seseorang akan menjumpai keselamatan di dua dunia wal akhirah. Tapi tidak sedikit banyak orang yang terjerumus dengan dua nikmat yang disebut oleh baginda Rasul. Apa kata Nabi? Nikmatani maghbunun bihi katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasul, di mana dua nikmat ini banyak orang tersesat, banyak orang terjerumus dan lupa diri. Sebagian banyak orang lupa daratan, selalu mengejar dunia sehingga lupa urusan akhirat. Apa kata Rasul? As-sihhatu wal faragh, sehat simpan. Lihat bagaimana ketika kita memiliki kesehatan, kalau tidak disertai iman, maka kesehatan kita akan cuma-cuma. Orang jauh, belur jauh sampai, betul. Kadang-kadang dengan iman yang dekat terasa lebih dekat, yang jauh akan lebih dekat. Tapi tanpa iman yang dekat terasa jauh. Orang sampai kadang-kadang masjid di depan mata lupa. Begitupun ketika seseorang mendirikan sholat dengan berjamaah. Sholat maghrib kan cuma 3 rakaat, terasa berat tanpa iman dan akan ringan dengan iman. Betul. Sholat subuh 2 rakaat terasa ringan jika pakai iman, tapi terasa hampa dan berat tanpa iman. Maka kalau kita bicara di Isra setiap tahunnya ini gak jauh, hadirin, tidak terlepas dari bagaimana kita mengkondisikan kualitas iman kita. Biasanya ada judulnya di panduk, ada yang baca saya. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok basyarun lakal basyar, manusia biasa, tapi bukan manusia pada umumnya, melainkan baginda Rasul adalah bal huwa kal yaquti bainal hajari. Baginda Rasul, ibu bapak, itu diibaratkan jikalau seperti mutiara indah di tengah batu-batuan kerikil. Artinya apa? Baginda Nabi ini manusia istimewa, manusia pilihan, sekaligus seorang hamba yang telah diakui nilai kehambaannya oleh Allah. Di zaman sekarang ini banyak orang yang ngaku sebagai hamba Allah, benar. Tapi pada kenyataannya banyak dari mereka justru menghamba dunia, menghamba jabatan, menghamba harta, menghamba kedudukan. Ngaku sebagai hamba Allah, diakui atau tidaknya wallahu a'lam. Baginda Rasul ini basyarun laisa kal basyari, manusia biasa tapi bukan seperti manusia biasa. Rasul makan, kita juga makan sama manusiawi. Rasul tidur, kita juga tidur. Cuma makan tidurnya Rasul beda, betul? Bedanya sedikit-sedikit. Rasul sedikit makan, kalau kita sedikit. Rasul sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Baru jam berapa udah mahal dimakan. Bahkan kata Rasul, lana basyarun di seluruh aksa kamatan sauna.
yakin anak basarul mithlukum. Aku ini kata Nabi sama manusia seperti kalian. Ansa kama tansauna. Aku juga punya sifat lupa sama kayak kalian. Karena sumiyal insan binisyan. Dikatakan manusia itu karena binisyan, karena punya sifat karakter lupa. Rasul rupanya beda dengan kita. Kalau kita pura-pura lupa, sholat, sama istri, lupa. Masya Allah. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah. Hampir setiap tahun ketika masuk Rajab, di akhir Rajab, di malam 27 di bulan Rajab menjelang Sya'ban tiba, akan hadir dan datang Ramadan. Berbondong-bondong kita memperingati satu malam yang istimewa, peringatan Isra dan Mi'raj. Haruskah kita Mi'raj? Harus. Dengan apa kita Mi'raj? Rasul menjawab, as-salatu mi'rajul mu'minin. Rasul menjawab, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Memang ketika kita sholat, hadirin ibu bapak, itu kan tangan kita kedua telapak tangan kita cuma sampai sejadah. Kepala kita ketika sujud cuma sampai menyentuh sejadah. Kedua ujung kaki kita ketika sujud dan berdiri cuma sampai sejadah. Tapi lihat, sholat yang khusyuk seseorang, yang khusyuk ketika dikerjakannya, naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj. Rasulullah dalam umurnya itu sekali Mi'raj. Yang paling utama adalah Mi'raj yang kita peringati malam ini. Tapi kalau kita sebagai umatnya tiap hari Mi'raj. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, satu-satunya hamba yang telah diakui oleh Allah nilai kehambaannya, di antaranya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan oleh Allah dalam Quran yang tadi dibaca oleh Ustaz Asep, Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam. Malam ini kita kaji ini ayat. Kenapa ini kalimat ayat diawali dengan kalimat tasbih? Li'anna tasbihah huwa at-tahzib. Dalam kitab Tanbihul Qabirin itu ada satu kalimat. Kenapa surat Al-Isra diawali dengan kalimat tasbih? Li'anna tasbihah wa at-tanzih. Karena tasbih itu sebagai pembersih. Sebelum baginda Rasul diangkat oleh Allah dengan peristiwa Mi'raj, bersihkan dadanya. Begitupun kita kalau ingin ibadah, yang kita bersihkan itu diri kita dulu. Sifat karakter yang ada di hati kita bersihkan. Lihat bagaimana Allah berpesan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah, sukseslah kata Allah, man tazakka, golongan orang-orang yang selalu rutin membersihkan dirinya. Kita ini punya hati. Ibadah kita yang dilihat bukan potongan kita, sholat bukan gerakan yang dinilai Allah, melainkan hati seseorang ketika dia sujud, ketika dia ruku, ketika dia menghadap, maka itu yang dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah, hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak pernah memandang potongan kita, bentuk kita, walakin yanzuru ila qulubikum, melainkan Allah melihat hati kita. Kalau kita ibadah
aku sebagai hamba Allah, betulkah sholat kita sudah lillahi ta'ala? Setiap hari kita mengaku kepada Allah, mengaku sebagai hamba Allah, betulkah ketika sholat lillahi ta'ala? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.